Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam 1 dekade terakhir telah mengubah wajah kehidupan masyarakat secara fundamental. Media digital tidak lagi sekadar menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memengaruhi pola pikir, perilaku sosial, aktivitas ekonomi, hingga dinamika politik. Di satu sisi, transformasi digital telah membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan, peningkatan literasi, dan penguatan ekonomi kreatif. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi juga memunculkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, eksploitasi data pribadi, serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat mengancam kualitas ruang digital. Dalam mewujudkan ekosistem media digital yang sehat, tentu tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau platform teknologi semata. Namun, juga diperlukan partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan literasi digital, penguatan budaya verifikasi informasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengawasan kolektif terhadap penyebaran konten negatif. Kolaborasi antara pemerintah, media massa, akademisi, komunitas, pelaku industri digital, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ruang digital yang produktif, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam rangka memperkuat ekosistem media digital, pemerintah terus meningkatkan tata kelola ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas, beserta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaannya. Regulasi ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada anak dan generasi muda dari paparan konten yang beresiko hingga eksploitasi digital, serta dampak negatif penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Implementasi PP Tunas ini diharapkan mampu mendorong penyelenggara platform digital untuk menerapkan prinsip keamanan, verifikasi usia, moderasi konten, dan perlindungan data pribadi secara lebih efektif, sehingga terciptanya lingkungan internet yang sehat, aman, dan berkualitas. Meskipun demikian, penguatan ekosistem media digital masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum meratanya tingkat literasi digital masyarakat, tingginya intensitas penyebaran informasi palsu melalui media massa, meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur media, serta semakin berkembangnya teknologi AI yang mampu menghasilkan konten manipulatif dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia media, keamanan sistem informasi, serta koordinasi lintas sektor masih perlu terus ditingkatkan agar mampu merespon dinamika ancaman informasi secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Dodi di sini di Pancasila TV, sebuah channel yang menyediakan dialog-dialog bertemakan kebangsaan. Baik, hari ini kita akan berdiskusi kembali. Tema kali ini kita akan membahas perkuat ekosistem media digital, hasilkan internet sehat dan berkualitas. Seperti biasa kita sudah menghadirkan narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Di sini ada Ibu Farida Dewi. Beliau ini Direktur Ekosistem Media di Komdigi. Kita sapa dulu Bu Farida Dewi, apa bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo, selamat pagi, Mas. Baik Ibu. Nah, kita akan bahas tentang media digital pada pagi hari ini, Bu. Nah, ini kayaknya memang sudah bidang Ibu nih kesehariannya. Banyak hal yang
Kalau mau dibilang internet lah khususnya, banyak orang bilang ini dunia tanpa batas, world with no borders gitu kan, hampir tanpa batas. Nah, pemerintah dalam hal ini sebagai yang bisa mengontrol ataupun membuat pagar-pagar tersebut. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait perkembangan dunia media digital saat ini khususnya di Indonesia nih, Bu? Ya, terima kasih Mas Dodi. Sedikit ini ya, apa namanya, kita bukan mengontrol ya, tapi Oh iya. istilahnya tadi benar ya, menjaga pagar-pagar ini tetap eh, sesuai dengan apa namanya ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, karena ya perkembangan teknologi ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, tidak bisa kita cut nih Mas Dodi. Kalau kita cut, eh, ada sisi-sisi positif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Misal dengan adanya ruang digital saat ini, maka informasinya pun juga lebih banyak, lebih mudah didapat gitu, lebih beragam gitu. Nah, itu kan satu sisi yang mungkin nanti bisa memberikan dampak kepada masyarakat, bisa lebih wawasannya lebih berkembang, informasinya juga lebih beragam tadi ya gitu. Kemudian selain dari ini juga bisa menjadi medium untuk belajar. Perkembangannya seperti apa teknologi Indonesia? Tentunya dengan ditopang infrastruktur konektivitas kita yang semakin baik, tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan, tentunya ini berdampak kepada masyarakat yang lebih banyak terakses dengan digital ini. Nah, teknologi itu kan datang dari berbagai macam dunia ya, sangat beragam gitu. Otomatis teknologinya pun kurang lebih akan sama, tapi yang membedakan adalah seberapa besar kemampuan masyarakat kita untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif dan juga produktif. Nah, ini yang memang masih menjadi PR bersama. Ada yang memang sudah memanfaatkan dengan baik, tapi ada juga yang memang hanya digunakan sebagai hiburan. Padahal teknologi sosial media itu tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya lebih produktif. Nah, ini yang perlu dikerjasamakan, dikolaborasikan, disinergikan dengan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya pemerintah, tapi juga mungkin masyarakat, akademisi, untuk bisa memastikan teknologi yang berkembang di Indonesia ini bisa dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat Indonesia. Itu Mas Dodi. Nah, dengan meningkatnya ancaman hoaks, penyalahgunaan AI, dan disinformasi, nah, bagaimana pemerintah menyikapi perkembangan itu pengaruh negatif terhadap generasi muda Indonesia, khususnya di Gen Z? Ya, eh, ini sudah kita lihat ya, maksudnya dampak dari media sosial, perkembangan media sosial, ini membuka ruang publik yang lebih luas sebenarnya. Informasinya lebih beragam, lebih banyak. Hanya saja memang tantangan yang paling besar yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di semua negara adalah konten-konten yang misinformasi, konten-konten hoax, yang memang itu terjadi. Dan itu terjadi karena semua orang itu bisa membuat konten. Kalau dulu kita mendapatkan konten itu kan sangat terbatas ya dengan media-media konvensional yang memang sudah ada eh, ruang redaksi, prosedur sampai akhirnya si konten ini keluar. Nah, dengan berkembangnya media sosial saat ini, semua orang bisa memiliki kesempatan untuk membuat konten sehingga kontennya banyak. Tapi yang menjadi kelemahannya itu adalah konten yang keluar ini apakah memang sudah terkurasi, apakah memang sudah terverifikasi, yang ini kita tidak bisa memastikan. Sehingga memang tantangan-tantangan semakin banyaknya orang yang bisa membuat konten, maka secara otomatis kontennya pun juga lebih banyak. Nah, konten yang banyak tadi dengan tidak adanya proseduran khusus bagi setiap orang konten kreator ini membuat konten, maka potensi bahwa ini kontennya misinformasi, disinformasi ini pun menjadi lebih besar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kewajiban pemerintah itu kan adalah memastikan hak-hak setiap masyarakat
masyarakat ini terpenuhi. Hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berekspresi tetap dijaga, tapi yang perlu dijaga juga adalah hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, informasi yang bersih. Nah, bagaimana menjalin hak-hak tadi, hak kebebasan, berekspresi, berpendapat, kemudian juga hak mendapatkan informasi ini. Nah, pemerintah melakukan beberapa upaya. Misal, kita menjaga ruang digital ini menjadi ruang digital yang uh, baik, yang kondusif. Melalui apa? Ada regulasi, ada Undang-Undang ITE. Kemudian dari Undang-Undang ITE ini ada turunan dengan Undang-Undang PP Tunas ya. PP Tunas ini lebih kepada meminta tanggung jawab platform untuk memastikan konten-konten mereka lebih eh, edukatif, lebih sesuai kepada untuk anak-anak terutama di bawah usia 16 tahun. Nah, secara teknis juga kita bekerja sama dengan platform, kita bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menjaga ruang digital secara bersama-sama. Menjaga dengan cara tadi kita mengecek dan juga membuka akses aduan konten untuk masyarakat yang menemukan konten-konten yang dirasa itu adalah konten-konten misinformasi, disinformasi, konten pornografi ataupun konten judi online. Nah, ini yang coba pemerintah lakukan, regulasi dijalankan, kemudian juga hal teknis pun juga kita berkolaborasi dengan stakeholder dan juga tentunya melakukan edukasi kepada publik. Karena kalaupun regulasinya sudah ada, kemudian hal teknis sudah dilakukan, tapi masyarakatnya tidak teredukasi, maka akan sulit menggerakkan masyarakat untuk lebih kritis, lebih memahami konteks, lebih bisa mengetahui bahwa itu informasi hoax atau tidak, bagaimana mengecek suatu informasi itu hoax atau tidak. Sehingga literasi terhadap masyarakat ini pun juga menjadi kunci utama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan lagi-lagi untuk edukasi ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tapi bagaimana edukasi ini dilakukan secara bersama-sama. Karena ketika kita bicara bangsa, maka semua komponen bangsa ini harus bekerja sama, bersinergi, dan juga berkolaborasi. Itu Mas Dodi. Baik. Nah, Bu, untuk menata kelola yang sehat dan berkualitas nih, bagaimana pandangan Ibu tentang implementasi generasi Indonesia agar tidak terkontaminasi dengan isu negatif di media digital? Ya, jadi memang tujuan utama dari PP Tunas ini adalah bagaimana menjaga generasi muda bangsa kita ini bisa tumbuh sesuai dengan usia mereka. Teknologinya ini nggak bisa dibendung nih gitu kan. Teknologinya ini harus tetap ada dan sisi positif dari teknologi ini pun juga harus bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Misal, ketika kita kemarin COVID, kita nggak bisa saling bertemu, maka teknologi ini sangat membantu proses belajar. COVID tidak menjadikan proses belajar mengajar ini terhenti dan menjadi tidak terhenti ini karena adanya teknologi. Itu adalah hal yang positif dan kita juga bisa melihat sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah memanfaatkan teknologi sebagai medium mereka belajar. Artinya apa? Teknologi ini tetap menjadi hak anak-anak untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi kita pun juga sudah melihat bahwa dampak dari teknologi ini pun berdampak kepada tumbuh kembang si anak. Misal, kayak kemarin uh, um, Menteri Kesehatan juga memberikan data dari hasil survei mereka, ternyata memang uh, tingkat depresi anak-anak itu juga tinggi. Dan salah satu menjadi faktor tingkat depresi tinggi itu adalah screen time dan juga konten dari sosial media. Nah, karena ini sudah uh, dirasa mengganggu dari tumbuh kembang anak dan ini juga bukan Indonesia saja yang menyadari hal ini gitu. Banyak negara juga sudah mulai menyadari hal ini dan alhamdulillah Indonesia menjadi negara kedua yang akhirnya bisa mengeluarkan regulasi untuk melindungi generasi
muda kita, menjaga dari tumbuh kembang mereka tetap baik, tidak terdampak oleh konten-konten negatif. Apa yang diatur oleh PP Tunas ini? Dalam konteks untuk melindungi anak-anak ini, kita mendorong platform memiliki kewajiban untuk melakukan moderasi konten, untuk melakukan assessment terhadap konten-konten mereka. Apakah memang konten-konten mereka sesuai untuk anak-anak? Nah, ini yang didorong oleh pemerintah. Dampaknya tentu yang kita harapkan memberikan dampak yang positif. Tapi sekali lagi, hal ini tidak hanya bisa dilakukan dengan regulasi PP Tunas, tapi perlu ditunjang oleh regulasi-regulasi yang lain. Seperti misalnya koordinasi antar kementerian dalam konteks melindungi anak di ruang digital ini cukup baik ya, cukup intens. Sehingga kemarin Menteri Dikdasmen juga mengeluarkan aturan bahwa melakukan pembatasan terhadap penggunaan gadget di sekolah. Ini juga menjadi penting supaya anak-anak ini fokus belajarnya tidak terganggu dengan gadget. Tapi bagaimana mengalihkan itu dalam bentuk-bentuk kegiatan secara fisik sekolah, yang akhirnya akan banyak aktivitas-aktivitas fisik yang dilakukan di lingkungan sekolah yang akan menunjang anak bisa tumbuh sesuai dengan usia mereka. Itu Mas Dodi. Langkah strategis apa yang telah dilakukan agar dunia digital di Strategi yang sudah dilakukan tadi tentunya ya, menjaga ruang digital yang sehat itu ternyata memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yang kita hadapi adalah platform-platform besar. Basic mereka bisnis, mencari keuntungan. Dan terlebih lagi platform ini pun dikembangkan dari negara-negara yang cukup berpengaruh di dunia. Tentunya ini juga tidak mudah untuk menghadapi platform-platform ini. Tapi ini adalah keberhasilan Indonesia ya, keberhasilan bangsa kita bersama, karena PP Tunas ini tidak bisa diimplementasikan kalau hanya dengan Komdigi saja, tapi ini bisa diimplementasikan ketika keberanian dari semua Komdigi tidak berdiri sendiri. Komdigi berdiri bersama kementerian-kementerian terkait, misalnya KPPA, Mendikdasmen, Menristek, Dukbangga, Kementerian Agama, Kemendagri, dan beberapa kementerian lain berdiri bersama. Dan tidak hanya kementerian gitu, tapi akhirnya kita juga mengajak, memberikan kesadaran kepada publik bahwa sosial media ini dapat memberikan dampak anak-anak mereka. Dan akhirnya ibu-ibu pun berdiri di belakang kita, di belakang pemerintah. Kemudian juga unsur-unsur pendidikan pun juga berdiri di belakang pemerintah. Belum lagi dukungan dari teman-teman media yang sangat luar biasa. Sehingga untuk menghadapi suatu platform yang merupakan perusahaan besar ini menjadi terasa lebih mudah ketika itu dilakukan bersama-sama bergandeng tangan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini udah ada sekitar 8 platform sosial media besar yang memang kita identifikasi mereka memiliki risiko tinggi, dan alhamdulillah mereka sudah bersedia untuk melakukan adjustment terhadap community guideline mereka, memastikan bahwa community guideline mereka tuh mendukung perlindungan terhadap anak Indonesia. Kemudian sampai dengan saat ini juga sudah ada sekitar 79 sistem elektronik yang sudah patuh untuk melakukan penilaian mandiri terkait dengan tingkat resiko yang mereka miliki. Artinya komitmen ini cukup luar biasa. Dan sudah ada sekitar 229 total program layanan dan fitur sistem informasi yang dilakukan penilaian oleh PSE masing-masing. Dan alhamdulillah juga Mas Dodi, kepatuhan ini bisa dilihat dari sekitar 5 juta akun anak yang memang sudah dinonaktifkan oleh platform, bukan oleh pemerintah, tapi dinonaktifkan oleh platform ketika mereka sudah melihat, sudah mengubah community guideline mereka dan menyesuaikan dengan
akun-akun yang memang dalam kategori anak ini dinonaktifkan. Ini sudah suatu langkah yang luar biasa. Tapi tidak bisa berhenti di situ saja, Mas Dodi gitu. Strategi yang harus dilakukan bersama. Tadi kita ingat bahwa yang kita hadapi ini kan platform besar ya, yang nggak bisa nih dihadapi oleh satu orang gitu, tapi harus dihadapi oleh banyak orang sehingga secara kuantitas menjadi lebih besar juga gitu. Sehingga uh, keterlibatan berbagai macam stakeholder ini menjadi penting. Tadi kita alhamdulillah tadi ya dengan Mendikbudristek mengeluarkan aturan regulasi. Nah, mungkin nanti kita juga berharap si pendukung, kemudian juga yang namanya literasi ini menjadi suatu hal yang harus kontinu dilakukan. Siapa yang diliterasi? Orang tua diliterasi, anak-anak diliterasi, pendidik pun juga dilakukan literasi. Orang tua harus diberikan pemahaman, pemerintah tidak memberikan beban kepada orang tua untuk menjaga ruang digital ini, tapi bagaimana peran orang tua ini memastikan si anak ini juga patuh terhadap aturan yang ada, menjaga anak mereka lah gitu ya. Kemudian pendidik pun juga seperti itu. Bagaimana pendidik ini bisa memanfaatkan teknologi tanpa harus kecolongan teknologi tersebut memberikan dampak negatif kepada anak didiknya. Dan anak itu juga perlu dilakukan pendidikan. Karena tadi kemungkinan-kemungkinan teknologi itu bisa banyak celah ya, banyak celah, banyak sekali celahnya. Anak-anak yang cukup memiliki kompetensi di bidang teknologi, mungkin bisa jadi juga mereka akan mengakali teknologi yang ada. Sehingga memberikan basic dasar knowledge kepada anak untuk mereka melindungi diri sendiri, membangun kesadaran anak itu menjadi penting. Sehingga kepatuhannya tidak karena tidak boleh, tapi kepatuhan si anak ini karena memang merasa bahwa oh iya kontennya tidak baik buat saya, oh teknologi ini nggak baik buat saya. Jadi yang paling penting adalah membangun kesadaran orang tua, membangun kesadaran anak dan juga pendidik sehingga uh, komponen hukum, komponen hal-hal teknis itu hanya pelengkap. Tapi yang paling utama tadi kesadaran untuk menjaga diri sendiri itu menjadi hal yang penting. Baik, Bu. Nah, Bu, sekarang itu ada fenomena yang cukup meresahkan sebenarnya dengan kekuatan artificial intelligence. Kadang anak-anak sekarang, orang-orang sekarang itu sudah bisa memproduksi konten-konten yang nggak ada menjadi ada, seperti ataupun mengganti-ganti bahkan wajah orang itu bisa diganti-ganti. Nah, itu yang kita kenal juga dengan deepfake yang diproduksi oleh. Kalau mau dilihat dampak negatifnya begitu besar, Bu. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal ini? Betul, Mas Dodi. Jadi tingkat adopsi masyarakat terhadap pemanfaatan AI ini, adopsi pemanfaatan AI ini memang cukup tinggi di Indonesia. Artinya memang orang-orang Indonesia itu cukup cepat untuk beradaptasi dengan teknologi, termasuk salah satunya adalah AI. Tapi memang yang menjadi catatan itu adalah AI ini belum dimanfaatkan lebih produktif. Nah, ini yang memang sekali lagi menjadi PR bersama ya. Nah, tantangan ini pun menjadi luar biasa karena perkembangan AI ini sangat cepat sekali. Awalnya kita bisa melihat mana yang AI, mana yang tidak, tapi belakangan ini udah sangat luar biasa. Yang AI dan yang tidak AI ini kadang-kadang tidak bisa kan, sehingga dari pemerintah sendiri sedang membuatkan roadmap perkembangan AI, memastikan kebermanfaatan AI ini bisa diadopsi tanpa masyarakat kita. Ini sedang digodok dan terus digodok dan edukasi lagi-lagi ya, lagi-lagi literasi kepada masyarakat ini menjadi penting untuk tahu, untuk bisa membedakan, pertama membedakan mana konten-konten yang memang produksi AI. Kedua, mengedukasi masyarakat untuk meng-cross check
ketika ada konten yang kita rasa ini benar atau tidak, masyarakat harus bisa merujuk kemana untuk bisa memastikan bahwa konten itu oh ternyata nggak benar nih. Mengedukasi di dua hal ini menjadi penting. Kemudian ada juga apa namanya peran dari teman-teman media ini menjadi penting. Edukasinya sudah ada, bagaimana memanfaatkan teknologi AI, tapi peran media ini menjadi penting ketika memang kita meminta masyarakat melakukan cross-check, maka harus ada tempat di mana masyarakat harus meng-cross-check. Dan disinilah sebenarnya peran dari teman-teman media. Kenapa kita menekankan kepada peran teman-teman media? Bahwa media menjadi penting karena dalam proses memproduksi konten ini, media terikat dengan kode etik jurnalistik. Sudah ada ruang redaksi yang memastikan konten ini memang sudah benar-benar terverifikasi, konten ini benar-benar valid, dan sudah terkonfirmasi secara kebenarannya. Nah, untuk itulah peran media ini menjadi penting. Karena kalau contoh, bahwa harus memverifikasi harus kepada kementerian terkait. Oke, kementerian terkait memang harus punya kewajiban untuk menyediakan konten yang baik dan benar. Tapi akan mempersulit masyarakat ketika ada suatu isu ini isu A ini kontennya kementerian apa sih? Akan membuat bingung ya. Dan kementerian itu kan hanya ada beberapa dan ketika harus bersaing dengan begitu banyaknya konten kreator akan sulit. Sehingga peran teman-teman media ini menjadi penting karena selain tadi untuk sebagai apa namanya proses ruang redaksi yang baik dan benar ini, maka alternatif konten-konten yang terverifikasi, konten-konten yang baik ini pun juga menjadi banyak, tidak hanya mengandalkan dari sisi pemerintah, tapi kanal-kanal dari teman-teman media ini menjadi banyak. Media ada di Indonesia ini cukup banyak, banyak sekali, sehingga keberagamannya pun menjadi banyak. Nah, ketika ini banyak sekali, maka harus dipastikan dan kita perlu mengajak media ini menjadi media-media yang kredibel karena tadi fungsinya memastikan bahwa si masyarakat ini ketika harus mengkonfirmasi ada kanal yang dapat dimanfaatkan untuk mereka melakukan konfirmasi. Itu Mas Dodi. Baik, terima kasih Ibu sudah sharing-sharing Sila TV, sebuah pengetahuan yang luar biasa yang di-sharing oleh Ibu. Jangan kapok Bu berdiskusi dengan kami, nanti akan ada program-program dengan tema-tema kebangsaan lanjutan yang mungkin akan kami undang kembali Ibu sebagai pembicara. Baik, pemirsa Pancasila TV, tiba lagi kita di penghujung acara kita. Aktifkan notifikasi di channel kami agar tetap bisa mendapatkan pemberitahuan dari diskusi-diskusi terbaru kami. Saya Dodi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.